Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip berita acara persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio, Sang Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Pusat Intelligence, dan masih banyak lagi jabatannya. Series Mahmilub sudah sampai pada episode ke-40. Mulai di episode ke-40 ini, kita akan mulai mendengarkan keterangan saksi-saksi penting. Dari mulai bawahan Subandrio, para jenderal, sampai tokoh-tokoh PKI. Jadi terus ikuti series ini, Bung-Bung. Bung-Bung, sebelum memasuki episode ke-40, kami akan menghadirkan sebuah cerita yang banyak ditanyakan oleh Bung-Bung semua, yakni cerita tentang perkara gelar hajinya Subandrio dan cerita tentang dia pernah menjawab sholat subuh 4 rakaat yang membuat riuh persidangan. Apakah cerita itu benar adanya? Fakta tentang cerita itu ternyata memang tercatat di berita acara persidangan Mahmilub yang diterbitkan dalam buku G30S di hadapan Mahmilub 3 Jilid 2 Perkara Dr. Subandrio. Kejadian itu berlangsung pada ujung persidangan ke-12 pada Senin 10 Oktober 1966 malam. Saat itu sidang hampir ditutup untuk kemudian dilanjutkan dengan agenda tuntutan. Duduk perkaranya seperti ini. Saat itu Hakim Ketua Letkol CKH Ali Said Sarjana Hukum sedang melakukan tanya jawab dengan tertuduh. Kapan naik haji? Al-Haji. Permulaan tahun 65. Bukan soal kami tidak percaya untuk pertimbangan-pertimbangan dan memang juga dilaksanakan segala wajib insan, bukan? Menziarahi Baitullah, Mekah, mengamalkan tawaf dan sa'i, dijalankan semuanya itu. Semuanya. Sampai sekarang masih sembahyang, saudara? Masih. Berapa rakaat sehari? Banyak. Yang wajib berapa? Lebih dari wajib. Tidak. Yang wajib berapa? Kami tiap sembahyang, kami ambil tiap rakaat 4 rakaat. 4 rakaat? Meskipun subuh yang 4. Ya, 2, 3, 4. Bagi kami sama 4. 2, 4, 4, 3, 4, ya. Setelah itu, Hakim Ketua berlanjut ke pertanyaan lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanyaan tadi. Bung-Bung, sayang, buku jilid 2 perkara Dr. Subandrio ini tak seperti jilid pertama yang kadang-kadang juga menambahkan di dalam kurung tentang situasi para hadirin sidang. Misalnya dalam jilid pertama sempat ditulis hadirin tertawa saat auditor menghardik Subandrio yang menjawab tidak, tapi kepalanya mengangguk. Subandrio saat itu menjawab, "Saya tidak sadar goyangkan kepala." Lalu ditulis hadirin tertawa. Pada buku jilid kedua tidak ditulis tentang reaksi hadirin mendengar jawaban Subandrio. Sementara sempat ada cerita jawaban Subandrio soal sholat subuh 4 rakaat itu katanya sempat ditertawai oleh hadirin. Tentang cerita tertawa itu, Testifiles tak berani mengkonfirmasi bahwa itu sebuah fakta. Baik Bung-Bung, kita kembali ke episode 40 series ini. Kita sudah memasuki persidangan ke-6 yang berlangsung pada hari Jumat 7 Oktober 1966. Hampir lupa Bung-Bung. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun.
Sekali lagi, Bung Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya Bung Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara agar Bung Bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, serta aksen dari pembacaan ini pastilah tak sama persis dengan sidang sebenarnya kala itu. Berita acara persidangan dari sidang ke-6. Mahkamah Militer Luar Biasa yang bersidang di tempat yang sama dengan susunan tetap seperti sidang ke-1 pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1966 dimulai pada jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ketua menjelaskan pada pembela, auditor, dan para hadirin bahwa berkenaan dengan berita gugurnya Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan, yaitu Laksamana Laut E. Martadinata, maka mahkamah menganggap perlu menunda sidang beberapa saat untuk mengajak para hadirin untuk melakukan pengheningan cipta dan pemanjatan doa bagi arwah almarhum Laksamana Laut E. Martadinata. Bung Bung kami sela sejenak untuk memberikan latar belakang tentang Laksamana Laut E. Martadinata. Laksamana Laut E. Martadinata meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada tanggal 6 Oktober 1966. E. Martadinata sebelum meninggal sempat membuat surat pernyataan sebagai kesaksiannya dalam persidangan Dr. Subandrio ini. Pernyataan kesaksian E. Martadinata sudah dibacakan sebelum dia meninggal dunia. Bung Bung bisa menyaksikan pernyataan kesaksian Laksamana Laut E. Martadinata pada episode ke-8 series Mahmilub Dr. Subandrio ini. Sidang diskors beberapa menit dan setelah selesai, ketua membuka sidang kembali. Lalu ketua memerintahkan agar tertuduh dibawa masuk ke depan sidang. Sebelum pemeriksaan dimulai, ketua mengharap pada tertuduh bahwa mulai sidang ke-6 ini, mahkamah akan mulai dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun sebelum itu, mahkamah menganggap perlu melengkapi pemeriksaan terhadap diri tertuduh. Pemeriksaan mana berlangsung sebagai berikut. Ketua kepada tertuduh. Dalam hal ini adalah kembali pada persoalan pidato saudara pada waktu rapat Pancatunggal. Masih ingat? Ya, meskipun saudara katakan bahwa persoalan koran yang dibiayai CIA itu adalah atas dasar emosi, tetapi apakah menurut pendapat saudara juga memang ada keinginan untuk mengingatkan kembali, dus memberi warning kepada kita akan adanya bahaya CIA? Benar? Ya, benar. Sepanjang saudara ketahui, pada waktu masa-masa itu, perhatian masyarakat ditujukan kepada G30S. Betul itu? Ya. Dan apakah saudara juga mengetahui semasa itu, dus masa-masa rapat Pancatunggal, itu perhatian dari masyarakat juga tertuju pada atau bahkan hampir-hampir senantiasa selalu tertuju pada satu titik saja mengenai persoalan G30S. Lalu apakah saudara juga mengetahui bahwa masyarakat pada waktu itu menuntut atau memohon kepada presiden agar segera memberikan keputusan politiknya? Tentunya saudara selaku Waperdam 1 pada waktu itu dan mengetahui bahwa presiden benar-benar pada suatu ketika akan mengambil suatu keputusan politiknya, politik tentunya. Untuk itu diperlukan bahan-bahan dari persoalannya.
Selama keputusan tersebut belum dikeluarkan oleh Presiden, apakah menurut pendapat saudara pada waktu itu partai-partai, ormas-ormas, dan lain sebagainya termasuk PKI masih akan dapat leluasa bergerak? Akan dapat leluasa bergerak selama belum ada political solution? Masih? Ya, sebelum political solution, sebelum saya tanya, sebelum dibatasi, oleh apa dibatasinya? Ikut dalam gerakan G30S. Jadi menurut hemat saya, itu meskipun belum ada keputusan, itu gerakan mereka itu harus, gerakan mereka akan terbatas. Ya, terbatas. Baik, saudara juga selaku Waperdam 1 tentunya mengetahui bahwa kepada Jenderal Soeharto pada waktu itu dibebani tugas dan tanggung jawab pemulihan, ketertiban, dan keamanan. Ya, ini tentunya keamanan sebagai salah satu kondisi yang dijadikan syarat secara mutlak untuk Presiden bisa sampai pada political solution-nya. Ya, lalu dengan anjuran saudara pada rapat GSNI itu untuk mengadakan teror atau menghadapi teror itu, meskipun ada batas kesabaran, pada suatu ketika perlu dilakukan kontrateror. Apakah saudara tidak bisa mengharapkan bahwa persoalan ini akan masih bisa nisjen persoalan keamanan tadi? Ya, jadi dalam rapat KOTI itu sesudahnya Jenderal Soeharto. Dalam rapat KOTI ini, ya sesudahnya Jenderal Soeharto diberikan kekuasaan. Di situ dibicarakan bahwa kami diberikan juga tugas untuk mengawasi supaya pergolakan ini tidak ditunggangi oleh luar. Oleh karena ya kita tidak ditunggangi oleh luar. Ya misalnya kita mengetahui ketika peristiwa Madiun itu Belanda menyerang, pada itu waktu kita masih tetap hidup dalam ancaman serangan Inggris. Dan kita juga bermusuhan, konfrontasi politik dengan Amerika. Oleh karena Amerika menyokong Malaysia. Ya, jelas. Jadi oleh karena ini bahwa kami ditugaskan khusus untuk menjaga, mengawal itu yang dianukan. Cukup jelas. Ketua menanyakan kepada para hakim anggota apakah akan mengajukan pertanyaan kepada tertuduh. Yang dijawab tidak ada. Kepada auditor oleh ketua ditanyakan apakah akan mengajukan pertanyaan sebagai pelengkap kepada tertuduh. Yang dijawab ada. Selanjutnya, auditor membacakan surat-surat bukti berupa seruan komando strategi Angkatan Darat dalam rangka pelaksanaan Komando Pemimpin Besar Revolusi, instruksi dari Presidium Kabinet Dwikora nomor 47A/D/Instruksi /1965 dan Komando Presiden Pangti Abri /PBR tentang tindakan pengamanan revolusi. Selesai pembacaan dilakukan, auditor menyerahkan surat-surat bukti tersebut pada ketua dan selanjutnya auditor mengajukan pertanyaan pada tertuduh dengan mendapat jawaban sebagai berikut. Ada akan kami tanyakan kepada saudara Subandrio, yaitu berhubungan dengan isi dari dokumen Gilchrist dan pengumuman yang diberikan atau yang diucapkan oleh Bapak Presiden dalam rapat para Panglima Daerah Militer tanggal 27 atau 28 Mei 1965. Saudara telah menyatakan di dalam pemeriksaan yang terdahulu bahwa sebelum itu saudara pun telah menyatakan di dalam resepsi hari ulang tahun PKI bahwa bukti-bukti sudah ada di tangan Bapak Presiden. Ya, bukti-bukti sudah ada di tangan Bapak Presiden. Dan bukti-bukti yang saudara maksud itu adalah dokumen Gilchrist. Tidak itu.
tidak kami sebut. Ya, yang saudara maksudkan, ya. Ya. Dan waktu Bapak Presiden menyatakan atau mengucapkan tentang persoalan dokumen itu di dalam rapat Panglima, beliau menyinggung beberapa hal. Apakah yang beliau maksudkan dengan bukti-bukti itu juga dokumen Gilchrist? Benar. Waktu beliau menyatakan adanya kemungkinan pembunuhan terhadap presiden, yaitu beliau sendiri, Saudara Subandrio, dan Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, kalau tidak berhasil, maka kemungkinan imperialis itu akan membuka rahasia pribadi pejabat-pejabat Republik Indonesia. Saudara hadir waktu itu toh? Itu bagaimana? Yang kedua, kami membuka rahasia pejabat-pejabat RI. Yang kami ingat bahwa di situ ada rencana pembunuhan. Bahwa Bapak Presiden menyatakan, Bapak Presiden, Jenderal Yani, dan kami. Cuma itu. Ya, itu yang tadi. Apakah itu tercantum di dalam dokumen Gilchrist? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Dus, ada dokumen yang lain? Kami tidak tahu. Dari kami tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu yang dibicarakan Bapak Presiden di sana itu bukanlah isi dari dokumen Gilchrist. Mengenai serangan Inggris, tentunya. Limited attack itu. Ya, limited attack itu. Apakah limited attack dari Inggris itu juga tertulis dalam dokumen Gilchrist itu? Tidak, tapi kami artikan demikian rupa juga dalam pembicaraan bahwa ini bukti dari limited attack. Oh, bukan tertulis di dalam, tapi saudara artikan demikian. Ya, jadi itu dalam pembicaraan dengan panglima-panglima inilah bukti. Jadi rencana Inggris atau Amerika itu diartikan sebagai limited attack. Oleh karena sebelumnya dalam Koti sudah ditentukan kurang lebih bahwa Inggris mempunyai rencana demikian. Terbukti. Bagaimana? Ditentukan. Kita tentukan. Dus, buktinya tidak ada, cuma kita menentukan. Itu tidak menunggu bukti. Kalau kita membuat analisa dalam Koti, kesimpulan ini mereka akan mengadakan kesimpulan. Untuk sementara cukup sekian. Selesai auditor mengadakan pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya ketua melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh seperti tertera di bawah ini. Ketua kepada tertuduh. Sebelum kepada para pembela akan saya berikan kesempatan dari tertuduh. Ingin saya ketahui lebih dahulu apakah memang saudara pernah membaca, mendengar, mengetahui surat-surat yang tadi dibacakan oleh auditor. Pertama, mengenai seruan Panglima Kostrad selaku Panglima Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan pada tanggal 15 Oktober, pernah. Mengetahui tidak secara keseluruhan. Isinya, ya. Kedua, mengenai instruksi Presidium Kabinet Rikora nomor 47A. Ya. Ketiga, mengenai Komando Presiden Panglima Tertinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi tentang tindakan pengamanan revolusi. Ya. Selanjutnya, Ketua mempersilahkan para pembela bila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan di mana kesempatan ini hanya dipergunakan oleh pembela Yap Tiam Hien dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh tertuduh sebagai berikut. Betulkah pada waktu resepsi ulang tahun PKI, saudara kepada Presiden berkata bukti-bukti sudah ada? Ya, terima kasih. Selesai pertanyaan dari pembela ini, Ketua menganggap cukup pemeriksaan terhadap tertuduh. Dan setelah memerintahkan tertuduh duduk di kursi ujung belakang, Ketua
memerintahkan kepada auditor agar saksi Brigadir Jenderal Raden Sugeng alias Sutarto dibawa masuk ke depan sidang. Setelah saksi dibawa masuk ke depan sidang, atas pertanyaan ketua, saksi mengaku bernama Raden Sugeng alias Sutarto, umur 48 tahun, tempat lahir Jati Lawang, pekerjaan terakhir Kepala Staf PPI, pangkat Brigadir Jenderal Polisi, alamat terakhir Jalan Borobudur 4, Jakarta, agama Islam. Kenalkah saudara dengan tertuduh? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan keluarga. Hubungan kerja? Dalam pengertian hubungan kerja, hubungan menjadi kepala stafnya. Apakah saudara bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara Dr. Subandrio? Bersedia. Sesuai dengan agama saudara, Islam. Kemudian ketua minta kepada imam penyumpah agar saksi disumpah secara agamanya. Selanjutnya selesai saksi disumpah, ketua memerintahkan untuk duduk dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan seperti tertera di bawah ini. Apakah saksi sudah memperoleh pemberhentian sebagai jenderal? Belum. Kalau begitu, saya akan unspreken sebagai jenderal. Apakah jenderal sebelum ini sudah pernah diperiksa? Sudah pernah. Apakah di dalam pemeriksaan pendahuluan itu dibuat suatu berita acara pemeriksaan? Dibikin. Apakah di dalam berita acara itu jenderal juga menandatangani berita acara? Menandatangani. Apakah untuk berita-berita itu jenderal sudah pernah disumpah sebelumnya? Pernah disumpah. Praktis sebenarnya 2 kali sudah. Ya,